Selamat siang. Hari ini kita mulai lagi kuliah otomasi sistem manufaktur pertemuan ke-11. Yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang Flexible Manufacturing System atau FMS. Kalau diterjemahkan jadi sistem manufaktur yang fleksibel. Nah, ini perlu diterangkan walaupun sebetulnya di Indonesia pabrik atau industri yang sudah melakukan FMS sangat sedikit. Jadi ya istilahnya ini dikenalkan dan juga sebagai persiapan beberapa tahun ke depan Indonesia industrinya akan menuju ke arah ini. Kalau ditanya industri yang sejenis apa yang bisa diterapkan teknologi FMS atau Flexible Manufacturing System. Jadi yang tempat yang cocok untuk menerapkan FMS itu adalah yang pabrik yang saat ini produksi part atau produknya dalam batch. Nah, batch di sini artinya proses produksi yang tidak berlangsung secara kontinu. Jadi dalam setelah sekian jumlah tertentu mungkin ganti produk yang dihasilkannya. Itu yang namanya istilahnya batch. Kemudian dia sudah menggunakan sel GT dan manajemen ingin mengotomasi sel tersebut. Nah, di sini GT atau terkenalnya namanya grup teknologi, diterjemahkan teknologi kelompok, di mana teknik pembuatan produk bagian yang memiliki kesamaan proses pembuatan atau fungsi itu dikumpulkan di satu lokasi menggunakan sejumlah kecil mesin atau proses. Jadi di GT atau grup teknologi ini part-part yang mirip, part-part yang prosesnya juga mirip itu dikumpulkan di dalam satu proses. Jadi inti utama bisa menerapkan teknologi FMS ini harus dimungkinkan untuk mengelompokkan sebagian dari part yang dibuat di pabrik tersebut. Kalau partnya itu antara yang satu dengan yang lain itu variasinya terlalu banyak dan terlalu berbeda, tentunya tidak bisa diterapkan teknologi FMS. Nah ya, jadi kesamaan part memungkinkan untuk diproses di satu stasiun kerjanya. Dan juga suku cadang dan produknya ya di sini untuk FMS untuk produksi yang menengah, bukan untuk yang sangat banyak. Jadi kalau yang untuk sangat banyak untuk satu produk saja tentunya itu sulit untuk diterapkan yang namanya FMS. Definisi Flexible Manufacturing System atau FMS ya, sejak saat ini saya selalu singkat saja lah. FMS adalah sel mesin yang grup teknologi yang otomatis terdiri dari sekelompok stasiun pemrosesan. Nah, ini biasanya peralatannya mesin CNC yang saling terhubung oleh sistem penanganan dan penyimpanan bahan otomatis, material handlingnya juga otomatis, dan dikendalikan oleh sistem komputer terintegrasi. Nah, makanya di sini sangat jarang industri di Indonesia yang lengkap terotomasi dari mulai mesin CNC-nya, material handlingnya, juga sistem komputernya. Nah, FMS sendiri mengingat tidak ada sistem manufaktur yang dapat menghasilkan rangkaian produk tanpa batas dan mampu menghasilkan kumpulan part tunggal atau kumpulan part terbatas. Nah, tadi definisi FMS dari Groover. Nah, sekarang kalau saya cari dari definisi Wikipedia, sistem manufaktur fleksibel atau FMS itu sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu bisa perubahan tipe produk yang dihasilkan ataupun perubahan urutan proses dalam pembuatan produk tersebut.
Nah, sistem FMS ini tiga bagian utamanya sama seperti yang didefinisikan oleh Groover. Ada sistem CNC-nya, kemudian ada satu grup mesin produksi dengan sistem material handlingnya, dan satu set komputer terintegrasi. Berikut kalau akan diterangkan, ya kalau gitu sistem yang bisa fleksibel itu yang semacam apa? Nah, agar dapat memenuhi syarat sebagai fleksibel, maka sistem manufaktur yang otomatis itu harus memenuhi kriteria. Ada 4. Jadi yang pertama, bisakah dia prosesnya memproses tipe part yang berbeda dalam sistem non-batch? Artinya bisa memproses tipe part yang berbeda-beda. Kemudian bisakah dia sistemnya menerima perubahan jadwal produksi? Terus bisakah menanggapi dengan mulus kerusakan peralatan? Dan yang keempat, bisakah dia mengakomodasi pengenalan desain part baru? Nah, itu yang bisa dikatakan bahwa fleksibel atau tidak fleksibel dari 4 kriteria tersebut. Jadi misal nih ada satu sel manufaktur otomatis, ada material handlingnya dengan konveyor, terus ada 2 buah mesin dan ada robot untuk mengambil dan meletakkan si produk. Nah, pertanyaannya, apakah sel ini fleksibel? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, fleksibel atau tidaknya harus dicek dengan 4 persyaratan yang sudah dibahas tadi. Yang pertama, itu tes variasi part. Apakah sistem yang tadi itu bisa memproses konfigurasi part yang berbeda dalam campuran dan bukan dalam batch. Jadi misalnya bisa nggak kita campurkan ada 2-3 part yang kita lakukan langsung prosesnya di satu waktu. Kemudian dia bisa disebut fleksibel kalau ada tes perubahan jadwal. Bisa nggak jadwal produksi dan campuran partnya dirubah? Jadi tiba-tiba kita berhenti, kemudian yang mesin 1 mengerjakan ini, mesin 2 yang ini berbeda produk, jadwalnya juga tadinya udah biasa, jam berapa sampai jam berapa dirubah. Nah, kalau bisa mengcover itu berarti dia fleksibel. Nah, ini juga yang ketiga, dapatkah tetap beroperasi ketika satu mesin rusak? Nah, di sana kan ada 2. Jadi kalau misalnya satu mesin rusak, apakah pekerjaannya bisa dipindahkan ke mesin yang lain? Nah, itu yang namanya tes pemulihan dari error. Nah, yang keempat adalah yang namanya tes part baru. Jadi ketika desain bagian baru dikembangkan, nah bisa nggak programnya dimasukkan ya offline, nah kemudian langsung diunduh, langsung berjalan dengan cepat. Nah, itu yang namanya fleksibel. Itu 4 syarat yang harus dipenuhi, maka suatu sel manufaktur itu dapat dikatakan fleksibel. Nah, tipe FMS sendiri nanti ya bisa untuk proses, bisa untuk perakitan, proses permesinannya bisa yang rotasional atau yang non-rotasional. Kalau dilihat dari jumlah mesin, maka ada yang pertama itu single machine cell, ada yang flexible manufacturing cell, dan ada yang flexible manufacturing system. Jelas yang single machine cell ya dia tidak fleksibel karena cuma satu. Begitu rusak ya sudah, tidak bisa berjalan, tidak memenuhi syarat yang ketiga. Nah, disebut fleksibel mulai yang kedua dan yang ketiga di sini, di mana mesinnya minimal 2 atau 3 dan yang sistem kalau lebih. Kita lihat gambar. Di sini ada yang namanya single machine manufacturing cell. Kita lihat bahwa ini ya tidak bisa dikatakan fleksibel karena
mengandalkan cuma satu buah mesin CNC. Yang ini sama, single mesin CNC machining cell. Di sini kita lihat mesin CNC-nya masih satu buah. Sedangkan alat-alat lain seperti jig, pemegang untuk partnya itu cukup banyak. Berikutnya itu adalah flexible manufacturing cell. Di sini kita lihat mesin CNC-nya ada 3. Jadi dia bisa dikatakan fleksibel karena memenuhi 4 syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Misal kalau ada yang rusak ya satu, maka 2 mesin lain bisa mengerjakan yang bagian yang rusak. Juga untuk part baru dia juga memungkinkan untuk di offline, biarkan yang 2 lain jalan, yang satu sengaja dibuat program ulangnya. Nah, ini tampak gambar dari 2 machine flexible manufacturing cell. Dan juga ada yang 5 machine flexible manufacturing system for machining. Dari 3 kategori tadi, kita bisa simpulkan bahwa untuk yang single machine cell, yang jumlah mesinnya 1, maka jelas investasi, kecepatan produksi, juga volume produksi rendah. Begitu naik mesinnya jadi 2 atau 3 menjadi flexible manufacturing cell, jelas juga investasi, kecepatan produksi, dan volumenya juga meningkat. Apalagi untuk yang flexible manufacturing system, investasi, kecepatan produksi, dan volumenya juga pasti tinggi.